Hai, welcome to our channel. Kali ini kita belajar kimia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa dukung kami dengan subscribe, comment, and like video ini supaya kami semakin semangat dalam berbagi ilmu, guys. Kali ini kita akan belajar mengenai elektrolisis. Nah, di elektrolisis itu ada reaksi pada katode dan juga reaksi pada anode. Nah, reaksi pada katode itu ada ketentuan-ketentuan ya. Kalau misalnya yang ini ya, ini kalau misalnya dia bentuknya itu larutan. Oke. Jadi kalau misalnya dia bentuknya larutan dan dia golongan 1A, 2A atau Al dan ion-ion logam yang derajatnya itu di bawah minus 0,83 pasti akan berubah seperti ini. Oke. Atau biasanya ini golongan 1A, 2A, Al dan Mn biasanya seperti itu ya, mangan. Lalu kalau misalnya untuk ion H+, dia akan langsung diubah menjadi seperti ini. Oke. Lalu kalau misalnya dia lelehan atau leburan, nah dia pasti akan bentuk logam. Ya, bentuk reaksinya kurang lebih seperti ini. Sekarang pada reaksi pada anode, kalau misalnya ion-ion sisa asam oksi seperti SO4 2-, NO3-, ClO3-, ya. Jadi kalau misalnya dia garam yang belakangnya itu anionnya itu seperti ini, contohnya ini contoh yang paling sering umum keluar ya. Dia akan langsung reaksi anodenya itu seperti ini. Ya, jadi ini hafalan. Dan kalau misalnya OH-, dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Lalu kalau misalnya ion-ion halida atau halogen ya yang ada F, Cl, Bri, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kalau misalnya dia pakai fluorin atau fluorida ya berarti F-nya taruh sini, ini 2F-, ini F2 plus 2 elektron. Kalau misalnya klorida Cl berarti ini 2Cl-, Cl2 plus 2 elektron. Dan 1 sampai 3 ini ya, itu hanya untuk kalau misalnya elektrode yang dipakai itu inert. Ya, elektrode inert itu apa aja? Ini saya tulis di sini ya. Elektrode inert itu adalah C, PT, AU. Jadi kalau misalnya pakai karbon atau grafit, platina atau emas, mereka akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Lalu kalau misalnya elektrodenya itu nggak pakai CPT AU gimana? Nah, dia akan berubahnya menjadi ini, logamnya aja. Ya, bentuk logam. Tulisannya seperti ini. Oke? Biar lebih paham, kita lihat langsung ke contoh soal. Contoh soalnya misalnya seperti ini, tuliskan reaksi yang terjadi pada katode dan anode dengan elektrode inert. Berarti elektrode inert ya berarti kalau nggak grafit atau karbon, platina atau emas. Ya. Nah, yang pertama larutan Ki. Ya, gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Sekarang untuk larutan Ki, ya ini saya buatnya di sini. Untuk katode berarti kita lihat kolom ini ya. Nah, dia larutan. Tadi saya bilang kalau larutan kan lihatnya tengok 1.1.2 nih ya. Nah, sekarang untuk katode K ya. Ki itu berarti ini saya pecah ya. Jadi K plus dengan I min. K plus yang kita tahu itu adalah golongan 1A. Karena dia larutan, berarti untuk K plus ini akan langsung berubah menjadi seperti ini untuk reaksi katodenya. Jadi kita tinggal tulis. Jadi di katodenya 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Oke, sekarang kita ke bagian reaksi anode. Nah, di reaksi anode kita ngelihat bagian yang ion negatifnya ini ya. Karena tadi dia bilang elektrodenya inert, berarti kita pakai yang ion-ion halida yang ini. Ya. Ya, yang inert tadi ini ya 1 sampai 3. Jadi dia berubahnya jadi versi yang ini nih. Ya, jadi di sini 2I-, karena kan nggak ada ini X ini hanya untuk variabel pengganti aja. I2 plus 2 elektron. Nah, ini adalah reaksi untuk katode dan anode. Ya, ini berarti pertanyaan udah selesai. Tapi ini saya kasih tambahan, kalau misalnya yang ditanya itu adalah reaksi elektrolisis. Nah, kalau reaksi elektrolisis katode dan anode ini kita tambahkan. Nah,
untuk menambahkannya itu kita harus lihat elektronnya udah pas belum bagian katode anode. Jika sudah, kita coret. Kalau misalnya sudah kita coret, tinggal kita lihat lagi ada H2O nggak di sini. Kalau nggak ada, kita lihat lagi ada OH- atau H2 nggak di bawah sini. Kalau nggak ada, ya udah kita langsung tambahin. Jadi di sini 2H2O ditambah 2I- menghasilkan I2 tambah 2OH- dengan hidrogen. Sekarang lanjut lagi ke bagian B, lelehan Ki. Nah, ya berarti di sini kalau kita pecah jadinya ada K+ dengan I-. Nah, sekarang bagian katode ya. Katodenya berarti K+-nya kita lihat yang sini lagi. Tapi kalau misalnya dia udah berupa lelehan atau leburan, kita udah nggak ngeliat poin 1, poin 2, kita ngeliatnya poin 3. Jadi di sini reaksi katode ini saya singkat K aja. Katodenya adalah logamnya kan? Ya. Jadi di sini ya K-nya aja. K+ tambah elektron menghasilkan K. Gampang kan? Sekarang anode. Nah, anodenya kita ngelihatnya ada bagian tadi elektrodenya. Kalau elektrodenya inert berarti kan poin 1 sampai 3. Dan karena dia I-, berarti dia makanya yang ini lagi dong. 2I- atau yang ini ya. Menghasilkan I2 tambah 2 elektron. Selesai untuk reaksi katode dan anode. Lalu kalau misalnya mau reaksi elektrolisisnya, ya tinggal kita tambahkan aja. Nah, untuk kita tambahkan, kita perhatikan ini. Kalau elektronnya di bawah 2 elektron, yang di atas juga wajib disamakan. Jadi ini harus kali 2. Ya. Kalau misalnya ini kita kali 2, jadinya ini 2. Gini kan? Tuh, baru kita bisa coret. Jadi di sini dapatnya 2K+ ditambah 2I- menghasilkan 2K tambah I2. Ya. Untuk fase ininya saya nggak tulis ya, kalian bisa lihat fasenya di sini. Oke. Untuk fase ini saya tambahkan aja, ini aqueous, sininya juga aqueous. Ya, elektron kan nggak ada. Nah, untuk reaksi elektrolisis sebenarnya ini udah selesai. Tapi saya pernah menemui beberapa kasus ini penyelesaiannya mereka tambahkan. Jadi kalau misalnya guru sekolah kalian ini minta ditambahin, ya kalian tambahin. Ini saya buat versi yang kalau misalnya diminta ion plus dan ion min harus dijumlah. Jadi kalau misalnya dijumlah ininya jadi 2Ki menghasilkan 2K tambah I2. Ya. Sebenarnya sudah sampai langkah ini juga sudah tepat. Oke, cuma beberapa guru atau beberapa sekolah mengajarkan ini harus ditambahkan seperti ini. Jadi kalian mengikuti aja. Kalau misalnya guru sekolah kalian bilang cukup sampai sini, ya udah selesai. Oke, lanjut lagi nanti ke bagian C untuk larutan H2SO4 dan juga bagian D larutan CuSO4. Nanti kerjanya semuanya dicoretan. Yang di C adalah larutan H2SO4. Nah, ini kita pecah jadinya 2H+ tambah SO4 2-. Lalu kita buat reaksi katode dan anodenya. Nah, sekarang untuk yang katodenya, untuk H+ akan berubah jadi seperti ini ya. Jadi kebetulan aja kalau misalnya ini 2H+, saya tulisnya gini. Kalau misalnya nanti dia misalnya HCl. Ya, misalnya nanti dia HCl. Jadi di sini tetap tulisnya 2H+ karena hafalannya bentuknya seperti ini. Jadi ini ditulisnya 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, sekarang untuk anodenya, karena tadi inert berarti kita ngelihat poin 1 sampai 3 ya. Lalu dia menggunakan yang ini ya, kan SO4 ada di sini kan? Jadi kita tinggal tulis. Jadi ada baiknya ini kalian hafalin. Nah, reaksi katode anode sudah selesai. Kalau misalnya mau reaksi elektrolisisnya, berarti ini harus kali 2 kan? Nah, kalau misalnya kita kali 2, ini saya tulis di bawahnya. Ini yang lama saya kotakin dulu untuk
untuk pemisah ya. Jadi di sini jadinya dikali 2 ini 4H plus tambah 4 elektron menghasilkan 2H2. Ini 2H2O, 4H plus tambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, untuk reaksi elektrolisisnya kita tambahkan, berarti ini habis. Dan kita lihat ini ada 4H plus, ini ada 4H plus, berarti ini habis juga dong. Ya. Seperti itu langkahnya. Jadi ini tinggal 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah oksigen. Udah selesai. Nah, ini adalah reaksi elektrolisisnya. Nah, lalu bagian D, larutan CuSO4. Berarti ini tadi saya pecah langsung ya, CuSO4 berarti ini Cu2 plus tambah SO4 2-. Nah, katode anode. Sekarang kalau misalnya bagian katodenya Cu2 plus dan dia berupa larutan, bagaimana tuh? Nah, dia nggak masuk dalam golongan 1A, 2A maupun Al maupun Mn, dan dia juga bukan H plus. Berarti dia 1 sama 2 langsung nggak masuk syaratnya walaupun dia larutan. Jadi kita langsung pakai poin nomor 3. Jadi poin nomor 3 walaupun dia lelehan ya, tapi di sini kan larutan. Ya, kembali lagi karena dia yang tidak termasuk dalam yang ciri-ciri 1 dan 2, pasti dia masuk ke poin 3 gitu aja. Paham ya? Jadi di sini kita tulisnya Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Lalu di sini SO4 karena inert masih tetap pakai yang ini. Jadi di sini ada 2H2O menghasilkan 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Ya, paham kan? Kalau misalnya dia bukan SO4, pokoknya bukan poin 1 sampai 3 ya sama, langsung pakai poin nomor 4 ini aja. Ya, kebetulan di contoh soal yang saya kasih nggak ada. Nah, reaksi katode anode udah selesai. Kalau misalnya kita mau lanjut ke reaksi elektrolisis, berarti ini kita tinggal tambahin. Nah, waktu tambahin ini kali 2 ya. Jadi di sini kalau dikali 2 jadinya 2 Cu2 plus tambah 4 elektron menghasilkan 2 Cu. Di sini ada 2H2O menghasilkan 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ini coret. Tidak ada yang sama, jadi kita langsung tulis aja 2 Cu2 plus tambah 2H2O menghasilkan 4H plus tambah O2 tambah 2 Cu. Oke. Nah, paham ya? Nah, nanti ini ada soal latihan, kalian bisa coba kerjakan, lalu bisa cocokin jawabannya di kolom deskripsi. Oke, sekian berarti materi kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di sekolah. Tetap semangat dan nantikan video kami berikutnya. Ingat untuk subscribe, comment, and like ya. Dan kalian juga boleh bantu share video ini ke teman-teman kalian. Dadah.